kami dari tim kuasa hukumnya Ibu Vanessa tadi sudah baru saja mendampingi beliau dalam pemeriksaan beliau sebagai pelapor dalam kasus yang dilaporkan oleh yang menurut beliau tidak dikenal pelapornya siapa. Untuk detail seperti apa, kronologisnya seperti apa, mungkin dari Ibu Vanessa bisa kita dengarkan lebih lanjut ya. Silakan. Hari ini saya mencabut, dalam rangka saya mencabut klarifikasi saya yang diundang ke Mabes Polri karena saya diundang pada undangan klarifikasi itu orangnya ternyata setelah dicek saya tidak benar. Jadi mungkin apa ya, ketika masyarakat tidak betul-betul teliti itu bisa membahayakan. Saya rasa seperti itu. Jadi mungkin sebagai bayang kami sebagai masyarakat, jangan sampai ada seperti saya atau anak-anak saya yang dibuat seperti ini. Nah, bagaimana Bang? Jadi klien kami juga sudah buat laporan ya, saya ini kalau bisa saya bacakan ini terkait dengan pelanggaran pasal dugaan pelanggaran pasal 317 dan atau pasal 318 KUHP. Ya, ini yang diduga dilakukan oleh pelapor atas nama Agustinus Rismas. Mungkin atensinya dari Bapak Kadif Propam, Bapak Abdul Karim yang saya hormati, ini terkait karena saya masih bayang hari ya, jadi mohon dikawal semua teman-teman. Terima kasih. Mungkin bisa kronologi awalnya apa sih Bu? Saya ulang ya. Oke, jadi laporan ini terkait tindak pidana pengaduan palsu, ya, itu pelanggaran KUHP, dugaannya pelanggaran pasal 317 dan atau pasal 318 KUHP. Terlapornya atas nama Agustinus Rismas. Oke, jadi tanda lapornya ini tertanggal 4 Agustus 2025. Agustinus ini siapa? Agustinus Rismas ini Saya laporkan balik gitu karena saya diundang klarifikasi atas saya dilaporkan dengan orang yang tidak saya kenal. Jadi karena warga negara yang lain saya ada klarifikasi, karena saya merasa saya tidak kenal, jadi saya melakukan pelaporan. Dilaporkan terkait apa itu? Terkait masalah. Saya dilaporkannya terkait pasal 266 pemalsuan identitas palsu. Jadi ibu ini dilaporkan oleh yang bersangkutan di Mabes Polri dengan dugaan itu pasal 266 KUHP tadi seperti bilang. Nah, kemudian ibu ini melaporkan balik melapor itu kan laporannya. Kejadiannya udah lama. Kejadiannya kurang lebih sudah sekitar kapan ya? Tanggal 20 Juni. 2025 ya. Mungkin sempat tanya sama orang terdekat atau siapa gitu Om. Saya nggak kenal gitu. Jadi ketika saya dikasih klarifikasi dipanggil ke Mabes, hanya saya itu itikat baik sebagai warga negara yang harusnya dipanggil harus menghadap ya bahasa. Tapi saya tidak kenal. Tapi kan bukan dari pihak sendiri sebagai yang melakukan itu sudah ada koordinasi dan komunikasi. Setelah ini mungkin kita koordinasi ya Bang ya, mau ke bagian propam gitu, karena telah terjadi seperti ini kepada masyarakat biasa mungkin tindak lanjutnya setelah ini kita mau melaporkan balik, saya khususnya dilaporkan kenapa bisa diterima sedangkan orang yang melaporkan saya itu saya tidak kenal. Ini cukup mengganggu Rosidi itu kan sebagai mengganggu aktivitas dan nama baik terutama. Cukup mengganggu ya, laporan saya ini kepada saya cukup mengganggu sekali, juga kepada anak-anak saya gitu kan, merasa ketakutan mamahnya mau dikriminalisasikan gitu, sedangkan ada yang lain yang dulunya dikawal gitu, masalah penelantaran anak saya yang mungkin dilaporkannya di sini ya di propam. Nanti ada respon dari suami gimana Ibu? Nanti ya, karena kebetulan suami memang bertugas di sini seorang kombes gitu,
penelantaran anak yang tidak diproses-proses hingga sekarang. Padahal anaknya itu dari kelas 2 SD hingga sekarang harusnya kelas 2 SMP tidak disekolahkan. Jadi telah terjadi penelantaran anak yang luar biasa ya. Jadi saya di sini itu berjuang untuk keadilan anak, juga sebagai ibu saya berjuang. Anak sampai berjualan itu ya. Hanya sih untuk meneruskan hidup ya, mungkin beberapa yang lalu tuh saya sampai harus berjualan ayam bakar gitu secara online ya, karena meneruskan kehidupan, karena saya tuh memerlukan administrasi sekolah buat anak saya. Tapi hingga saat ini saya sudah laporkan dari 3 tahun yang lalu tidak diproses suami saya, atau bagaimana tidak diproses. Malah saya mendapatkan ada dilaporkan dengan orang yang tidak dilaporkan. Menurut Ibu ada indikasi kita Juga maksudnya. Itu tadi misalnya ya, karena saya jawab maksudnya harusnya yang melaporkan itu memberikan pembuktian gitu ya Bang ya. Bu, kalau Bang pembuktian ada di lapor ya. Sampai sekarang anak masih sekolah. Itu yang saya bilang tadi, anak saya tidak bisa sekolah karena ditelantarkan ayahnya. Kebetulan seorang yang bertugas di Mabes Polri. Jadi cukup mengganggu si anak sendiri, bukan namanya kecil gitu, masih bermain. Gimana sih Bu menjaga keberhasilan? Saya sih yang luar biasa terganggu. Makanya saya mohon atensinya agar masalah ini, penelantaran anak, juga masalah yang tadi saya dilaporkan tolong dikawal, karena saya, keluarga saya, anak saya sampai takutan pada ini semua. suami Ibu berarti masih aktif di sini ya Bu? Masih aktif di sini, kebetulan ada di Bali. Kompleks Balikpapan. Langkah selanjutnya gimana Bang? Ya, kita terkait dengan laporan ini kita menunggu ya, dan tentu kita akan follow up ke depannya seperti apa, langkah-langkah dari pihak kepolisian seperti apa, dan juga terkait dengan laporan kami di Propam juga pasti kami akan follow up segera ya. Terima kasih Bang. Bang, minta foto dulu Bang.